Pertanyaannya, kategori seorang hamba yang bagaimana yang diizinkan oleh Allah tenggelam dalam hakikat ayaniyah. Hakikat ayaniyah. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu yang ainul yakin, yakin ainiyah ya. Artinya yang bisa melihat dengan hakul yakin. Begini aja. Sementara kita secara logika bisa mengambil keputusan apapun berdasarkan indikator-indikator. Saya tidak melihat apinya, tapi yang saya lihat asapnya. Lalu saya simpulkan di situ pasti ada api. Dibenarkan nggak logika semacam itu? Benarkan. Logis nggak? Logis. Tetapi ketika suara kentung, tung, 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 maknanya apa kentung dibunyikan malam hari? Bisa itu ada maling, bisa ada rumah kebakaran. Kalau kita tidak mengerti wadaiyahnya, apa bedanya kentung maling sama kentung kebakaran? Kalau kebakaran, tung, 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 itu kebakaran. Oh, tung, 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 maling. Nah, gitu. Kita nggak tahu. Nah, kalau wadaiyah kita belajar dulu bagaimana dibuat, disepakati bunyi itu maknanya ini, kan begitu persoalannya, ya kan? Nah, kita tidak akan pasti itu kebakaran atau maling. Kita datang ke tempat suara itu, sumber suara, ternyata di situ ada api menyala-nyala. Oh, berarti kentung tadi maknanya kebakaran. Itu ainul yakin, bukan katanya. Orang mengatakan itu kebakaran, ya, tapi nggak lihat, bisa. Nah, kamu percaya kepada Allah kan berdasarkan indikator, hanya bukti, ya kan begitu? Tidak pernah melihatnya kan, betul nggak? Apakah mungkin Allah dilihat? Bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah nanti di hari akhirat berseri-seri melihat. Jadi melihat. Lihat dengan apa? Ya tentunya bukan dengan mata yang sekarang ini. Karena mata yang sekarang ini didesain hanya untuk melihat sesuatu yang physically. Paham nggak? Sekarang begini. Sesuatu ada bersifat konsep-konsep. Tetap tidak bisa dilihat. Anda bisa melihat sholat nggak? Bisa. Kayak apa sholatnya? Nggak bisa. Tapi saya bisa melihat orang yang... Nah, itulah namanya ketika sholat itu dilaksanakan, itulah namanya tajalli. Penampakan konsep sholat yang sedang dilakukan oleh orang. Logika kita tidak melihat Allahnya, tapi tajallinya yang ada di alam semesta ini kita yakini dan tidak mungkin akan ragu-ragu. Seperti itu aja kok. Di dunia pun kita melihat, tapi melihatnya dengan basirah, dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepalamu. Begini, saya bisa melihat pikiran Anda, bukan dengan mata saya, dengan kemampuan intelektualitas saya. Anda ideologinya seperti ini, platformnya seperti ini, nggak bisa dibaca, nggak bisa kelihatan. Tapi saya baca Anda ini penganut paham liberal, ini paham sosialis, ini komunis. Bisa kita lihat dari perilaku Anda dalam berdagang, berniaga, berbicara, kan begitu. Jangan bilang karena tidak kelihatan maka tidak ada. Imajinasi dalam pikiran kita mencipta satu bangunan, pintunya, warnanya, keramiknya, gentengnya, plafonnya, bajanya, semua dalam imajinasi. Bisa dipahami? Nggak bisa. Hanya arsitek itu sendiri yang paham. Kita baru paham kalau sudah diucapkan. Nah, itulah ketika diucapkan, lalu akhirnya dibangun. Makanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan genteng, ya jadi genteng. Makanya apa saja yang kita lihat itulah kalimat-kalimat Allah.
Kalimatullah itu dikiranya kalimat-kalimat gitu tulisan. Bukan, kalimat itu makhluk, paham enggak? Lau anal bahra midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Kalau lautan jangan tinta menulis kalimat Allah, menulis, mengurai, menerangkan, menganalisa makhluk-makhluk Allah sampai sekeringnya lautan, nggak bakal selesai. Termasuk Nabi Isa itu kalimat Allah. Betul nggak? Iya. Jadi kalimat itu bukan kalimat, iya kan? Bahwa qauluhul haqqu, katanya Allah adalah hak, real, ada, terjadi, terbukti. Jadi kita sendiri mikir dulu, baru diucapkan, baru dilakukan. Awalnya gimana? Dari ide dulu kan gitu. Itulah makanya bahwa melihat Allah, ya bisa melihat. Ya sekelas orang-orang kayak Rabi'ul Adawiyah, Abdul Al-Masri, ya kan, Ibrahim bin Adham dan sebagainya, min auliyaillah, yang mereka basirah mereka sudah mengenal Tuhan betul-betul tahu, sehingga percayalah dunia ini sudah nggak ada artinya karena sudah melihat hebatnya Allah. Ya itulah, sampai akhirnya tidak ada nilainya. Faqul ladzi fawqat turabi turabu, apapun yang ada di atas tanah adalah tanah semuanya, tidak ada nilainya. Hanya Allah yang bernilai, yang lain nggak ada nilainya. Kira-kira begitulah. Jadi pengenalan seseorang, ma'rifatullah seseorang pun tidak satu level. Orang yang ibadahnya lebih tekun, hatinya lebih bersih, akhlaknya lebih baik, akan berbeda kualitas kema'rifatannya. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, berkelas-kelas itu.